Maka Ummu Habibah Romlah itu bercerai dengan suaminya, kemudian dinikahi Nabi lewat surat. Boleh nggak lewat surat? Karena negeri Ethiopia dan Madinah itu jaraknya ribuan kilo. Angsal betul? Angsal. Yang penting syaratnya ada. Gitu? Pakai video call angsal betul? Nikah angsal. Tapi nek bojone mau secang ya kurang ajar nggih, mosok keranggan secang video call. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizul ghafar, asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa anna muhammadan nabiyal mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqallah fi syirri wa laniyah. Alhamdulillah ingkang Allah hormati para alim, para sepuh, para pilih sepuh. Alhamdulillah di penghujung akhir tahun ini kita bisa bermajelis, bermuajahah bersama-sama bertolabul ilmi. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa umur kita telah berkurang, perjalanan kita semakin hari telah menjauhi dunia dan hampir saja akan finish. Maka benar apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ya ibni Adam innaka antal ayyam kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, kalian ini adalah kumpulan hari. Kalau hari itu berlalu, maka hilanglah sebagian dari diri kita. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari di penghujung tahun ini kita bermuhasabah, dan sebagaimana kegiatan kita di pagi hari ini, jadwal kajian kita di pagi ini kita meneruskan di dalam kita belajar tentang sirah nabawiyah, belajar kepada manusia terbaik, belajar langsung kepada seorang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke dalam bab ad-da'watu sirran, yaitu dakwah cara sembunyi-sembunyi. Bada Nabi SAW bid'awati sirran lama nazzala alaih. Dan Nabi SAW memulai dakwah sembunyi-sembunyi ini setelah turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Maka perlu diingat Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini diangkat menjadi seorang nabi itu dengan surat Al-Alaq 1-5 ketika berada di Gua Hira. Tetapi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul itu surat Al-Mudassir ayat 1-7. Ini pengangkatan Nabi menjadi seorang Rasul. Kalau Nabi surat Al-Alaq 1-5. Ya yuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, fa'andir, berdirilah, bangunlah, berilah peringatan. Karena bedanya Nabi dan Rasul, Nabi itu adalah insanul hurran zakar,
manusia merdeka, laki-laki, itu laki-laki merdeka. Qad uhiya ilaika, yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada mereka, tapi wahyu itu untuk dirinya sendiri, itu nabi. Sedangkan rasul adalah manusia laki-laki merdeka, laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu, dan wahyu itu disampaikan kepada umat, itu rasul. Ini bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi itu wahyu itu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul wahyu itu untuk dirinya dan disampaikan kepada orang lain. Dalam hadis sahih, jumlah nabi ada sekitar 124.000, sedangkan jumlah rasul ada sekitar 313. Sedangkan yang ada di Al-Quran yang kita imani secara tafsir, secara terperinci, ada 25 nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menghisab manusia dengan mendatangkan seorang rasul. Jadi ada suatu kaum yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak mendengar apa yang disampaikan nabi dan rasulnya. Maka nabi dan rasul itu adalah hujah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, supaya Allah bisa menegakkan hisab nanti di yaumul qiyamah. Bisa jadi dulu di Indonesia itu ada nabi dan rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sebagai penutup para nabi, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, karena beliau adalah khatimul anbiya. Khatimul anbiya, penutup para nabi. Ya, beliau adalah penutup para nabi. Apa dalil bahwa setiap komunitas, setiap kaum itu ada nabi? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap kaum seorang rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan tugas seorang rasul adalah mengajak manusia beribadah, menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu adalah setiap yang diibadahi, ditaati, disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang rasul dengan surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Sedangkan Nabi surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Maka Nabi mengatakan sudah tidak ada lagi waktuku untuk istirahat. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Wa rujza fahjir, dan jauhilah dosa. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi, mengharap banyak dari apa?
Ketika kita memberi, jangan mengharap banyak pengembalian, banyak pemberian yang kita berikan. Wa rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu bersabarlah. Kenapa ayat ini Allah mengatakan wa rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu engkau bersabar? Karena nanti Nabi akan menghadapi banyak ujian ketika beliau mendakwakan Islam ini. Maka Allah mengatakan wa rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu engkau bersabar. Fada'a ahla baitihi, maka Nabi mengajak kepada keluarganya. Saya bertanya kepada ibu-ibu, surat apa yang ada nama keluarga? Surat keluarga. Ada yang tahu? Surat apa yang ada 114 surat di dalam Al-Quran? Satu-satunya nama surat yang depannya memakai keluarga. Surat apa itu? Ali Imran. Keluarganya Imran. Padahal Allah berfirman, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ali Ibrahim wa ali Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran atas semua manusia di dunia ini. Saya ingin bertanya, kenapa Nabi Adam tidak disebut keluarga? Kenapa Nabi Nuh yang menjadi Rasul pertama juga tidak disebut keluarga? Yang disebut keluarga itu keluarga Ibrahim dan keluarganya Imran. Ada yang tahu kenapa, ibu-ibu? Karena Adam dan Nuh itu tidak bisa dicontoh dalam keluarganya. Karena Adam punya anak yang durhaka, namanya Qabil. Ketika Qabil dan Habil sama-sama bersedekah, sama-sama berkorban, ternyata korban dan sedekahnya yang diterima Habil. Kemudian Qabil mengatakan, la'akulat, pasti aku akan membunuhmu. Maka pembunuhan pertama manusia di dunia ini, pembunuhannya yang membunuh adalah Qabil, yang dibunuh saudaranya yang bernama siapa? Habil. Maka kalau ada terjadi pembunuhan di dunia, Qabil mendapatkan saham dosa. Maka Adam tidak bisa dicontoh dalam masalah keluarga. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak bisa dicontoh karena anak dan istrinya durhaka. Kan'an durhaka, istrinya Nabi Nuh durhaka kepada Nabi Nuh, tidak mau beriman, juga masuk neraka. Maka bapak ibu-ibu, maka jenengan tidak bisa alasan ketika jenengan mengatakan, ketika jenengan mungkin susah dalam mendidik anak, maka jenengan mengatakan Nabi Nuh aja anaknya tidak taat, apalagi saya. Dengan tidak taatnya anak dan istrinya itulah Allah tidak menempatkan Nuh alaihissalam untuk dicontoh dalam keluarganya. Dan Allah memarahi Nuh sampai Nuh dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anakmu itu amalun ghairu sholih, amalmu yang tidak sholih. Kalau keluarga Ibrahim, sampai hari ini kita selalu bersolawat kepada Ibrahim dan keluarganya.
Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka disebut sholawat Ibrahimiyah. Kita baca setiap atahiyat akhir. Maka Nabi Ibrahim nama lainnya, julukannya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang kedua, yang kita contoh sampai namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran adalah keluarga Imran. Padahal Imran bukan seorang nabi. Maka bapak ibu-ibu, kalau jenengan seharusnya seperti Imran. Imran itu keluarganya naik statusnya, Pak. Imran orang soleh, punya anak namanya Maryam. Tapi jenengan kembali, Maryam ibni Imran, bukan Maryam binti Imran, maka Maryam bin Imran. Sampai Nabi mengatakan kamal rijal kasir, seorang laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para nabi dan rasul, itu laki-laki sempurna. Kamal nisa illa Maryam ibni Imran, tetapi wanita yang sempurna itu cuma Maryam bin Imran. Menunjukkan Maryam itu setingkat dengan seorang nabi. Anaknya Maryam putunya Isa alaihissalam. Maka kalau kita pengen berdoa pada Allah, semoga keluarga kita ini grafiknya naik, bapaknya soleh, anaknya lebih soleh, cucunya lebih baik. Masya Allah itu. Anak bapaknya Imran, anaknya Maryam, cucunya Nabi Isa alaihissalam. Maka kebaikan keluarga itu diwarisi oleh anaknya. Oleh anaknya ternyata karya dan prestasinya lebih baik daripada bapaknya. Diwarisi lagi oleh cucunya. Dan ternyata cucunya lebih tinggi. Masya Allah. Maka pantas kalau Al-Quran ya menempatkan Imran sebagai nama surat, namanya Ali Imran. Imran dicontoh dalam keluarganya. Suatu saat kita akan membahas tentang keluarga Imran. Wa man yasiku bihi min asdiqaihi. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau ini mendakwahkan Islam pertama kepada keluarganya, yang kedua kepada orang yang beliau percaya dari teman-temannya, alladzina ya'taqiduna sidqah, yang beliau yakini kejujurannya. Da'ahum ila ibadatillah wahdah. Dalam fase Mekah ini Nabi mengajak mereka untuk mengibadahi Allah saja. Warafati bin nas, dan beliau lemah lembut kepada manusia. Wal iltihad, dan beliau mengajak persatuan. Wa tarkil harbi, dan beliau mengajak menjauhi perselisihan, pertengkaran, peperangan. Waqad bada'a bid-da'wati sirran, dan Nabi memulai dakwah sembunyi-sembunyi ini khaufan min mufaja'atin nas, karena beliau khawatir manusia itu kaget bi amrin lam ya'rifuhu, tentang perkara yang mereka tidak mengenal, walam yasma'u bihi, dan perkara yang belum mereka dengar. Maka seorang dai itu hendaknya berdakwah itu ala qadri umurihim. Mengajak manusia kepada Islam itu hendaknya mat'unya, objek dakwahnya itu harus dilihat,
diukur kadar kemampuan akal mereka. Jangan sampai masyarakat awam jenengan terangkan masalah usul fikih atau mungkin masalah balaghah, tata bahasa Arab, masalah-masalah yang ruwet diajak sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Kenapa kadang-kadang dakwah itu kurang diterima itu? Bisa jadi karena kebenaran yang dia bawa itu betul, ya. Tapi yang lebih parah itu bisa jadi karena seorang dai itu tidak sebagaimana seorang dokter yang bisa mendiagnosa penyakit, dia menyampaikan sesuatu yang melebihi kadar akal mereka. Maka Nabi ini kenapa dakwahnya sembunyi-sembunyi? Nabi khawatir tiba-tiba manusia itu kaget bi amrin lam ya'rifuhu, terhadap perkara yang mereka tidak mengenal, walam yasma'u bihi, dan perkara yang belum pernah mereka dengar. Bi amrin lam ya'rifuhu, yaitu perkara yang belum pernah mereka kenal, walam yasma'u bihi, dan perkara yang belum mereka dengar. Maka Nabi memulai dakwah cara sembunyi-sembunyi ini selama tiga tahun. Lalu tiga tahun. Masya Allah nih, karena mereka Nabi khawatir, karena ini perkara baru, dianggap mungkin agama baru, karena menyelisih adat norma akhlak masyarakat jahiliyah. Awalul mukminin, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Awalul man amala di minan nisa Khadijah. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Dan Nabi berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun. Dan Nabi tidak pernah menikah dengan seorang wanita selama Khadijah masih hidup. Khadijah meninggal usia 65 tahun. Maka ibu-ibu, kalau pengen bapaknya boten nikah meleh, belajar kepada Khadijah. Paling tidak dengan punya buku biografinya ya kan, Khadijah. Karena Nabi nggak pernah menikah selama Khadijah masih hidup. Khadijah itu istri yang pertama. Istri kedua Nabi itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Istri ketiga namanya Saudah binti Yam'ah, ya. Istri keempat Hafsah binti Umar, ya. Istri kelima Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hindun, ya. Istri yang keenam, ya, itu namanya Zainab al-Hilaliyah. Istri yang ketujuh Juwairiyah, ya. Ke-8 Zainab binti Jahsin. Ke-9 Sofiyah binti Huzai, yaitu istri Nabi dari kalangan Yahudi, ya. Istri yang ke-10 adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah anak dari Hindun binti Utbah yang memakan hatinya Hamzah. Bapak ibunya Ummu Habibah ini dulu adalah orang musyrik. Bapaknya namanya Abu Sufyan, tokohnya Quraisy, ya. Ibunya namanya Hindun. Walaupun nanti di Fathul Mekah mereka masuk Islam. Hindun memakan hatinya Hamzah, walaupun tidak sampai ketelan. Wah banget kok sampai tegel makan hatinya Hamzah. Itu kenapa? Pasti ada sebabnya. Kenapa? Karena dendam. Karena dendam di dalam hatinya. Karena Hamzah bin Abdul Muthalib
ketika perang Badar itu membunuh bapaknya Hindun, yaitu Utbah bin Rabi'ah, juga membunuh pamannya Hindun, yaitu Saibah binti bin Rabi'ah, dan juga membunuh saudaranya Hindun, yaitu Walid bin Utbah. Maka Hamzah bin Abdul Muthalib ini bagi Hindun ini menghancurkan keluarganya, ya. Maka dimakan hatinya, ya, dimakan hatinya, walaupun tidak sampai ketelan. Nabi memaafkan kesalahan Hindun, ya. Punya anak beriman namanya Ummu Habibah, dan Ummu Habibah ini menikah dengan Rasulullah ketika suaminya Ubaidillah bin Jahsin ketika hijrah ke negeri Habasyah, suaminya murtad. Ubaidillah bin Jahsin termasuk orang yang masuk Islam awal, murtad gara-gara jatuh cinta dengan wanita Ethiopia. Kalau tahu wong Arab di Ethiopia ayu di Bu. Wong Arab Ethiopia Bu. Kalau tiang Afrika yang namanya tiang jatuh cinta itu gula Jawa rasa coklat. Gitu? Walaupun Ethiopia lebih menarik daripada istrinya. Akhirnya murtad, maka Ummu Habibah Rasulullah itu bercerai dengan suaminya, kemudian dinikahi Nabi lewat surat. Boleh nggak lewat surat? Karena negeri Ethiopia dan Madinah itu jaraknya ribuan kilo. Angsal boleh? Angsal. Yang penting syaratnya ada. Gitu? Pakai video call angsal boleh? Nikah angsal. Tapi nek bojone wong secang ya kurang ajar nggih, mosok keranggan secang video call nggih. Lah luar negeri ya benten nggih, luar negeri jauh. Maka Nabi menikah dengan Hindun dengan Ummu Habibah ini lewat kurir, lewat surat. Rasulullah mengirim surat. Istri Nabi yang terakhir adalah Maimunah binti Haris. Maimunah binti Haris ini saudara dari Ummu Fadl. Ummu Fadl itu adalah istri dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Istri Nabi yang ke-12, para ulama terjadi perbedaan pendapat, yaitu Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita yang dihadiahkan oleh Raja Portugis, Raja Mesir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan Maria Al-Qibtiyah itu bukan istri Nabi, tapi hamba sahaya Nabi. Dari rahim Maria Al-Qibtiyah itu lahir seorang anak yang namanya Ibrahim. Dan Ibrahim ini meninggal tahun 10 Hijriah ketika gerhana. Dan Nabi menangis waktu itu, meneteskan air mata. Nabi dikomplain oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal menangis itu kata engkau enggak boleh. Maka Nabi mengatakan, al-qalbu yahzanu, hati itu bersedih. Wal ainu tatma'u, dan mata itu meneteskan air mata. Ya, wala naqulu illa man yarda rabbana, dan aku tidak akan mengatakan kecuali yang Allah ridho. Berpisah dengan Ibrahim la mahzunun, membuat aku bersedih. Ini sedih yang dibolehkan. Sedihnya seorang ayah ditinggal anaknya, sedih karena fitrah seorang manusia. Ada hadis sahih riwayat Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Bukhari yang mengatakan mayit itu disiksa
dengan ratapan orang yang masih hidup. Niki hadisnya sahih. Niki hadisnya betul. Apakah hadis ini tidak menyelisihi firman Allah? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum manusia dengan dosa yang diperbuat orang lain. Allah tidak membebani seorang manusia dengan dosa orang lain. Orang itu dosa ditanggung sendiri. Tapi kenapa dia meratap mayit yang kena dosa? Nah, saya bertanya, betul nggak ini ibu hadis itu? Padahal hadis itu sahih, riwayat Imam Bukhari. Ternyata hadis ini disareh oleh ulama Nusantara, yaitu Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, satu-satunya ulama Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Kalau jenengan insya Allah mincing sakit atas imam teng Masjidil Haram ya Bu. Nek jenengan jadi makmum masbuk imami yang sah ya. Tapi lek imami teng mimbar teng mihrab nggih. Jadi yang sah. Indonesia itu mengalami kemunduran ilmu. Imam Nawawi Al-Bantani itu ulama besar. Sampai hari ini karyanya masih dipakai oleh pemerintah Saudi, pemerintah Turki, pemerintah Mesir, ya, Masya Allah. Beliau meninggal di Saudi. Beliau mengarang kitab namanya Tanqihul Qaul li Hasisi Nilbatul Hadis, yaitu syarah dari kitab Nilbatul Hadis karya Jalaluddin Asyuti. Di sana ada bab al-man'u binihayati alal mayit, bab larangan meratap atas mayit. Imam Jalaluddin Asyuti menukil sebuah hadis, mayit itu akan disiksa dengan ratapan orang yang masih hidup. Imam Nawawi mengatakan mayit itu disiksa kalau sebelum meninggal dia berpesan, berwasiat kepada keluarganya, kalau aku mati tolong ditangisi, diratapi, dipuji-puji mungkin jasa saya ketika masih hidup. Kalau tidak ada pesan, tidak ada wasiat, mayit itu tidak dihukum dengan ratapan teriakan histeris orang yang masih hidup. Tangisan teriakan itu bukan teriakan atau tangisan karena menangisi orang yang dicintai, tapi teriakan tangisan yang di situ ada unsur boten ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu ingkang kau muliaken, kebanyakan hari ini para ustadzah itu ngisi pengajian tentang istri-istri Nabi itu kadang-kadang dengan emosi, boten dengan ilmu dan data. Dia mengatakan istri-istri Nabi itu janda-janda tua-tua. Betul janda-janda Bu? Yang perawan cuma Aisyah, tapi boten janda tua. Yang tua itu bisa dihitung dengan jari. Saya bacakan yang tua. Nabi menikah dengan Khadijah, umur Khadijah 40. Khadijah tua. Yang kedua Saudah binti Zam'ah. Nabi menikahi Saudah binti Zam'ah itu usia Saudah waktu itu 55 tahun. Yang tua ketiga adalah Ummu Salamah. Nabi menikahi Ummu Salamah usia 28 tahun. Berarti bahwa 9 istri Nabi yang lain dinikahi Nabi walaupun janda, kecuali Aisyah itu rata-rata di bawah usia 20 tahun. Janda tapi di bawah usia 20 tahun.
Aisyah radhiyallahu anha menjanda usia 19 tahun. Tinggal wafat Nabi, usia Aisyah itu baru 19 tahun. Karena ustazah kadung emosi, Nabi itu menikahi janda-janda tua. Repot. Karena dia tidak membaca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, lima zuhara laha minal alamat adalah ala nubuwah. Kenapa Khadijah ini mengimani risalah Nabi? Karena Khadijah itu telah melihat tanda-tanda kenabian, petunjuk kenabian, mundu safrani ma'akati ma'aisarah yang dilihat Nabi, dilihat oleh Khadijah ketika Khadijah menyuruh Nabi untuk membawakan dagangannya, menjualkan dagangannya di negeri Syam bersama pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Dagang Nabi itu termasuk karyawan-karyawannya Khadijah. Maisarah itu laki-laki perempuan biru, laki-laki. Nggak mungkin Nabi berbulan-bulan dengan wanita yang bukan mahram. Maisarah yang perempuan itu cuma di Indonesia. Pacare Mandra itu Maisarah jenenge nggih. Nah niku. Maisarah itu laki-laki nggih. Kita lanjutkan. Wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakar. Dan laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Wah, sebelumnya. Kenapa Khadijah itu mengetahui Nabi Muhammad itu seorang nabi dari perjalanan dagang ke negeri Syam? Kenapa? Ada yang tahu? Laporan dari Maisarah. Ketika Nabi berdagang di negeri Syam itu, beliau selalu dinaungi oleh Allah, tidak pernah kepanasan. Dan pendeta Buhairah pernah bertemu dengan Nabi dan memberitahu bahwa dia seorang nabi. Wa awwalu man amana bihi dan orang yang pertama kali beriman dari seorang laki-laki Abu Bakar. Sinten? Abu Bakar ibni Kuhafah. Bapaknya namanya Kuhafah. As-Siddiq. Kalau tanglet dari mana Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Nah niki saya saged jawab, ini hadiah umroh niki. Alhamdulillah kula pun angsal hadiah umroh. Mung qadarullah dikan mangkat bulan Desember, qadarullah bareng gadah sangu. Kalah tinggi bayar daftar ulang anake mondok niku. Kula angsal hadiah. Tapi ternyata dereng enten modal, insyaallah kula sanjang ning maring hadiah. Insyaallah bulan Agustus tak lumpuh-lumpuh rumiyin Pak sangu. Alhamdulillah ini kita akan jawab nih. Hadiah umroh nih. Sing maringi takmir insyaallah. DP ini umroh oleh. Ada yang tahu kenapa Abu Bakar ini dapat gelar As-Siddiq? Dari mana gelar ini? Gelar Abu Bakar ini mendapatkan gelar As-Siddiq ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Orang-orang kafir mulai Abu Jahal kan, kalau orang itu ngece Nabi, mosok dari Mekah ke Masjidil Haram sampai ke langit 7 cuma semalam. Maka orang yang membenarkan pertama kali adalah Abu Bakar. Maka disematkan pada diri Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Walau yahad alaika wa kana sadiqatul qabla bi'sah.
Dan Abu Bakar ini adalah teman Nabi sebelum beliau diangkat menjadi wahyu. Walam ya'had 'alaika tiba, dan beliau ini belum pernah berbuat dusta. Wa Zaid bin Haris wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak namanya Zaid bin Harisah. Sinten? Zaid bin Harisah. Dan Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang menikahi Ummu Aiman yang nama aslinya Barokah, dia masuk surga. Ummu Aiman itu adalah satu-satunya harta bapaknya. Budaknya Abdullah itu, bapaknya Nabi, itu Ummu Aiman yang kemudian menjadi orang yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ummu Aiman kali Nabi seperti ibu Ummu Aiman. Kalau Nabi dengan Abu Bakar mana ibu? Tuannya Nabi selisih 3 tahun. Mereka boten nggih mantune luwih keluar timbang mertuane nek boten begini. Bapak itu boten mantune luwih keluar timbang mertuane. Nabi dengan Umar selisih 13 tahun. Tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Ketika Nabi SAW ini mengatakan barang siapa yang menikahi Ummu Aiman dia masuk surga, ternyata yang menikahi Ummu Aiman Zaid bin Harisah. Mas-mas itu mbah-mbah ya. Tapi surga ya, mas-mas dapat mbah. Tapi ternyata dari pernikahan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah melahirkan seorang anak. Nah, terus saat ini mbah-mbah ada anak geger ya. Anaknya namanya Usamah bin Zaid, komandan dalam Islam yang umurnya masih sangat muda. Umurnya 16 tahun membawai Abu Bakar Umar melakukan invasi ke negeri Syam. Nah, Masya Allah. Nggih, lanjutke. Wa awwalu man amana bi asbiyan Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang pertama beriman dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Wa kana Rabibah Rasul. Dan Ali itu Rabibah. Apa Rabibah? Menantu. Lalu menantu Rasul. Kalau banget kenapa Nabi membawa Ali diasuh di dalam keluarga Nabi, kemudian dinikahkan dengan anak Nabi yang terakhir yang namanya Fatimah. Kenapa Nabi keraya-raya ngasuh Ali bin Abi Thalib? Padahal dengan Nabi sepupu ini. Kenapa? Karena Nabi itu adalah orang yang tidak bisa membalas kebaikan orang. Nabi adalah orang yang sangat ingin membalas kebaikan orang. Karena dia dulu pernah dipungut oleh Abu Thalib menjadi anak angkat. Padahal Abu Thalib itu paman yang paling miskin. Maka ketika Nabi ekonominya membaik menikah dengan Khadijah, Nabi ingin berbakti dengan pamannya, memungut Ali menjadi anak angkat. Maka Rasul itu adalah orang yang ingin sekali membalas kebaikan orang lain. Waqad da'a Abu Bakr man yuhibbu wa yuhibbuna. Dan Abu Bakar itu mengajak orang yang beliau cintai kepada Islam. Fa'ajabahu jam'u katsir,
dan banyak orang yang masuk Islam lewat tangan Abu Bakar. Minhum Utsman bin Affan. Di situ ada Utsman, Salisul Khulafa ar-Rasyidin, yaitu khalifah yang ketiga, wa Zubair bin Awwam, dan ada Zubair bin Awwam, dan rata-rata 10 orang yang dijamin masuk surga, masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dan jenengan saya jawab al-asyraf al-mubashshar fil jannah. 10 orang yang dijamin oleh surga. Ini biarin hadiah ini. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditambah Ubaidah bin Jarrah. Dan jenengan ningali perang Palestina melawan Israel, ada jubirnya Hamas, namanya Abu Ubaidah. Itu bukan nama asli, Pak. Karena beliau ini sangat terinspirasi kepada sahabat mulia yang namanya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang menjadi gubernur negeri Syam pertama kali, meliputi Palestina, meliputi Suriah, meliputi Lebanon, Israel hari ini, dan Yordania. Maka Nabi mengatakan Ubaidah ibnu Jarrah itu aminu hadhihi ummah. Orang yang paling dipercaya umat ini adalah Ubaidah ibnu Jarrah. Yang keenam, Tolhah bin Ubaidillah. Yang ketujuh ada Abdurrahman bin Auf. Yang ke-8 ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang ke-9 ada Zubair bin Awwam. Yang ke-10 ada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Level teratas para sahabat. Kata iman dan kata Islam, mari kita masuk ke bab yang selanjutnya. Mungkin ini bab yang terakhir di kesempatan di pagi hari ini. Ad-da'watu jahran, Nabi dakwah terang-terangan. Istamarat dakwatu sirriyah salasa sanawat. Nabi memulai dakwah sembunyi-sembunyi ini 3 tahun. Ajada fi asna'iha kasirun min al-asraf wal mawali. Dan banyak dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy, para tokoh-tokoh mereka yang masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, man dalla 'ala khair kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang diajak. Kalau hari ini jenengan bisa mengajak orang itu ngaji ke Ar-Rahmah, jenengan angsal pahala. Setiap kebaikan orang yang jenengan ajak, pahalanya akan sampai kepada jenengan. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan orang yang melaksanakannya. Pada dalika umur sallallahu bijari bikaitaan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, yaitu firman Allah yang berbunyi fasda bima tu'mar. Ya, fasda bima tu'mar. Kerjakanlah apa-apa yang aku perintahkan. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kali engkau dari orang-orang musyrik. Fasa'ida 'ala sofa. Kemudian Nabi naik ke bukit Sofa. Wa nada qaumahu, dan Nabi SAW memanggil kaumnya. Falamma istama'u, tatkala kaumnya ini berkumpul, ada Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Syam, Bani Makhzum. Qala lahum, Nabi berkata, hal tusaddiquni fima ukhbirkum bihi. Apakah engkau mempercayai, membenarkan apa yang aku sampaikan kepada kalian? Faqalu, berkata orang-orang Quraisy, jami'uhum, semuanya,
na'am ma jarabna alaina kadiban. Betul, saya belum pernah melihat engkau berdusta mundu nas'ati ilal an, dari sejak kamu kecil sampai sekarang. Nabi itu tidak ditolak dakwahnya karena akhlak dan pribadinya. Nabi itu ditolak dakwahnya karena kebenaran yang beliau bawa. Tapi kadang-kadang ada dai yang ditolak kebenarannya karena bukan yang dia bawa, tetapi karena akhlak dan perilaku yang membawa. Ada dai kalau berjanji menyelisihi, kalau utang orang bayar. Repot nih. Saya juga pernah menemukan ada kiai, ada ustaz datang ke warung jamaahnya, ngambil rokok, ngambil gula, ngambil beras, orang bayar. Repot ini. Ditolak karena apa? Akhlak musibah. Kalau Nabi ditolak karena kebenaran yang dia bawa. Ini kebenaran yang dia bawa. Ya? Sampai Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalau di belakang bukit sofa ini ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, kalian percaya apa tidak? Orang Quraisy mengatakan, saya percaya ya Muhammad, karena engkau tidak pernah berdusta. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, anqidu anfusakum, selamatkanlah dirimu minan nar, dari api neraka. Ini nadhirul lakum, aku sebagai orang pembawa peringatan atas kalian, min adzabin syadid, dari azab yang sangat berat. Faqala lahu Abu Lahab, kemudian berdirilah pamannya Abu Lahab. Maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'ana, hanya untuk ini aku dikumpulkan. Abu Lahab ini termasuk provokator. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'ana, hanya untuk ini aku dikumpulkan. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab, tabat yada abdi lahabi wa tab. Yang celaka itu bukan Muhammad, yang celaka itu kedua tangannya Abu Lahab. Kenapa orang Quraisy itu tidak mau beriman kepada Nabi? Karena mereka melihat Abu Lahab itu seorang tokoh. Abu Lahab itu bukan nama aslinya Abdul Uzza. Lahab itu artinya menyala-nyala, gelar cerdasnya orang Arab. Maka karena Abdul Uzza itu cerdas, diberi gelar Abu Lahab yang menyala-nyala. Dan Abu Lahab itu adalah paman Nabi yang mencintai Rasulullah SAW. Ketika Nabi lahir saja, ketika budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah memberitahukan bahwa ponakannya telah lahir, saking gembiranya Abu Lahab, budaknya dimerdekakan. Sampai ada hadis yang diriwayatkan Abu Bukhari, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwa Abu Lahab itu ada keluarganya Abu Lahab yang mimpi ketemu Abu Lahab, dan Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gembira dengan kelahiran Nabi. Ya, di sahih. Tapi oleh para ulama hadis dikatakan hadis ini ada cacatnya, tidak bisa diterima karena memisi Al-Quran. Al-Quran berfirman, wa yattahi ghayra islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, amalnya tidak diterima, dia termasuk orang yang merugi. Karena syarat diterimanya amal
adalah iman salah satunya. Maka cintanya Abu Lahab kepada pamannya itu cuma cinta seorang paman kepada keponakan. Cinta secara fitrah kemanusiaan, bukan cinta yang didasari keimanan, sehingga ditolak cinta seperti itu. Saking cintanya Nabi dengan Abu Lahab juga, Nabi menikahkan dua orang anaknya kepada dua orang anaknya Abu Lahab. Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab, Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akhirnya bercerai karena iman, Ruqayyah dinikahi Utsman, Ruqayyah meninggal, Utsman menikahi Ummu Kulsum. Maka Utsman gelarnya Dzunuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Rencananya tambah dua bab, ternyata sudah jam 7 lebih 5 menit. Monggo kali buka pertanyaan ibu-ibu, tadi dimulai dari jam 7 lebih 10. Masih ada waktu 5 menit. Yang mau tanyakan monggo kali buka, kalau ada di luar materi di angsal. Betul enggak Pak? Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada? Boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada ya. Semoga paham ya. Tentang sirah Rasulullah SAW. Ini akan berlanjut mungkin selapan berikutnya. Sebagai penutup kami, kita berada di penghujung tahun. Semoga kita bermuhasabah sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok, yang dia perbuat untuk akhirat. Para ulama mengatakan huwa amrun bimuhasabatillah. Ayat ini adalah perintah untuk kita bermuhasabah. Maka Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan penyesalan sebagian dari orang-orang yang beriman. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka jahannam. Yauma idzin yadakkarul insan. Maka pada hari itu manusia baru ingat. Manusia baru ingat ingin beramal. Yang kafir ingin beriman, yang munafik ingin bertobat, yang beriman dan beramal soleh ingin menambah imannya dan menambah amalnya. Wa anna lahu dzikra, ternyata ingatan mereka itu sudah tidak berguna lagi. Kemudian mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, alangkah baiknya dulu ketika aku di dunia ini saya menambah amal, saya beramal untuk masa depanku di akhirat. Ini ayat mari kita renungkan di penghujung akhir tahun, karena umur kita berkurang, sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tahun 2024 itu Allah telah menentukan ajal kita, semoga kita meninggal dalam kondisi terbaik, di puncak amal kita, di puncak kebaikan kita, di hari yang paling baik dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kita kembalikan kepada beliau pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.